Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Hari ini saya akan membahas soal penalaran matematika model UTBK SNBT 2024. Soal ini merupakan aplikasi dari teori eksponen, bunga majemuk, ataupun teori pertumbuhan. Ya, judulnya mengenai gaji dan kebutuhan hidup Pak Joko. Ya, kita baca bareng-bareng. Pada awal bulan suatu tahun, Pak Joko memulai bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji 5 juta rupiah per bulan. Pada tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, gaji Pak Joko mengalami kenaikan sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Pada tahun pertama, gaji Pak Joko selalu habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai tahun kedua, kebutuhan hidupnya mengalami kenaikan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Jika kebutuhan hidup per bulan terpenuhi dan gaji Pak Joko memiliki sisa gaji akan ditabungkan. Ya, soal yang pertama. Total tabungan Pak Joko pada akhir tahun kedua adalah ya. Nah, baik adik-adik, Pak Joko gaji awalnya adalah 5 juta. Kita lihat gajinya Pak Joko pada tahun pertama adalah 5 juta. Ya, pada tahun berikutnya gaji Pak Joko mengalami kenaikan sebesar 20%. Nah, jadi gajinya berapa di tahun kedua? Gajinya adalah 5 juta dikalikan dengan 120%. Karena 100% ditambah dengan 20%. Ya, jadinya 5 kali 1,2 maka dapat 6. Ya, di tahun kedua gajinya 6 juta. Begitu. Nah, terus yang ditanya akhir tahun kedua ya. Baik, kita hanya cukup tinjau sampai tahun kedua. Sekarang kita lihat kebutuhannya. Di tahun pertama kebutuhannya adalah 5 juta per bulan. Dari mana informasinya? Pada tahun pertama gaji Pak Joko selalu habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, berarti tahun pertama ini habis zero, nol ya. Nah, terus di tahun kedua eh, kebutuhan Pak Joko naik 10%. Nah, tadinya 5 juta naik 10%, maka kebutuhannya menjadi 5 kali 110% gitu ya. 5 kali 1,1 maka dapat 5,5. Nah gitu ya. Jadi di tahun kedua kebutuhan hidupnya 5,5 juta per bulan. Ya. Nah berarti ini masih ada selisih yaitu 0,5 juta. Ya, per bulan ini ya. Nah akhir tahun kedua maka tinggal dikalikan aja 0,5 juta dikali dengan 12. Ya, sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah 6 juta. Oke. Kita lihat berikutnya. Soal berikutnya. Hmm. Ya, selisih gaji per bulan Pak Joko pada tahun kedua dan tahun ketiga. Oke. Nah, kita ingat ringkasan yang tadi. Gaji Pak Joko tadi di awal tahun pertama berapa? 5 juta. Ya, di tahun kedua berapa tadi? 6 juta. Nah, pada tahun yang ketiga gaji Pak Joko naik lagi. Jadi 6 dikali dengan 120%. Ya, jadi 6 dikali 1,2. Jadinya berapa? Ya, 7,2. Oke, juta ya. Nah, berarti selisih gaji per bulan Pak Joko pada tahun kedua dengan tahun ketiga berarti 7,2 dikurangi dengan 6. Iya, sama dengan 1,2 juta. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lihat berikutnya soal yang ketiga. Jika pada bulan kelima di tahun ketiga
Pak Joko membeli sebuah mainan dengan harga 8 juta rupiah menggunakan uang tabungannya. Total tabungan Pak Joko akhir tahun ketiga adalah. Nah, kita lihat kembali gajinya Pak Joko dan kebutuhannya Pak Joko. Ya, tadi kita sudah ada ringkasan bahwa di tahun pertama gajinya Pak Joko 5 juta, kebutuhannya juga 5 juta. Nah, pada tahun kedua ini gajinya Pak Joko naik 20% sehingga menjadi 6 juta. Sudah kita hitung tadi ya. Kalau yang ini dikalikan aja dengan 1,1, tadi berapa? 5,5 juta ya. Nah, di tahun ketiga ya, di tahun ketiga gajinya Pak Joko sudah kita hitung tadi 7,2 juta. Ya, sedangkan kebutuhan Pak Joko naik. Nah, sehingga jadi berapa? Sekarang kebutuhannya 5,5 dikali dengan 110% karena kebutuhannya naik sebesar 10%. Maka kebutuhan yang terbaru adalah 5,5 dikali 1,1. Ya, oke, ini 5 tambah 5, 10, satunya pindah ke sini ya. Oke, jadi 6,05 juta. 6,05 juta. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat selisih-selisihnya. Ya, ini impas ya. Nah, berarti ini masih ada kelebihan 0,5 juta. Ini masih ada kelebihan, tinggal dikurangi adik-adik ya, 1,15 juta. Nah, oke, ini adalah selisih setiap bulan. Nah, sekarang mari kita lihat Pak Joko melakukan pembelian di bulan kelima sebesar 8 juta. Ya, berapa total tabungan Pak Joko akhir tahun ketiga? Nah, kita tinggal kalikan saja. Pada tahun kedua, dia memiliki tabungan 0,5 juta per bulan. Nah, berarti totalnya tinggal dikali 12. Nah, pada tahun ketiga, ya kalau dihitung-hitung totalnya 1,15 dikali dengan 12 bulan. Nah, tetapi dikurangi dengan 8 juta karena ada pembelian. Ya, oke, ini kita sama-sama 12 ya. 12-nya kita keluarkan. Ya, kali 12 ini berarti 0,5 ditambah 1,15. Ya, dikurangi 8. Ya, 0,5 ditambah 0,15 jadinya 1,65. Lalu dikalikan dengan 12. Ya, mana dulu yang dikerjakan? Kali atau kurang? Iya, yang dikerjakan dulu adalah kali adik-adik. 1,65 kali 12 hasilnya adalah 19,8. Lalu dikurangi dengan 8 maka hasilnya adalah 11,8. Nah, jadi jawabannya 11,8 juta, jadinya adalah yang C. Nah, baik, kita lihat soal berikutnya. Ya. Jika pada bulan kelima tahun ketiga Pak Joko membeli sebuah mainan dengan harga 8 juta menggunakan uang tabungannya. Total tabungan Pak Joko menjadi 9.500.000 pada bulan keberapa di tahun ketiga. Nah, baik, kita ulang lagi ringkasan yang tadi. Ya, ini gajinya Pak Joko, kebutuhannya Pak Joko pertama 5 juta, kebutuhannya 5 juta. Jadi di tahun pertama zero, nggak ada tabungan. Di tahun kedua ini berapa tadi? 6 juta, ini 5,5. Nah, berarti masih ada selisih 0,5. Nah, di tahun ketiga gaji per bulannya Pak Joko tadi berapa? 7,2. Sedangkan kebutuhannya Pak Joko tadi berapa? 6,05. Ya, sudah kita hitung tadi. Nah, selisihnya tadi berapa? 1,15 juta. Nah, ini tabungan per bulannya. Nah, sekarang mari kita bentuk persamaannya. Di tahun kedua
yaitu 0,5 juta dikali dengan 12 bulan. Nah, itu tabungan selama tahun kedua. Ditambah dengan tabungan pada tahun kedua, apa tahun ketiga, sorry ya, 1,15 dikali dengan N. Nah, ini kita kalikan dengan N ya, bukan kali 12 karena belum nyampe 12 gitu ya. Nah, belum nyampe 12, ini selama N bulan begitu. Nah, lalu dikurangi dengan kebutuhan Pak Joko yaitu 8 juta. Dan sisanya ya tabungannya adalah 9,5 juta. Nah, gitu ya. Oke, kita kalikan ini jadinya 6 juta ditambah 1,15 N dikurangi 8 sama dengan 9,5. Ya, ini disederhanakan maka dapatlah 1,15 N dikurangi 2 sama dengan 9,5. 1,15 N sama dengan 11,5. Nah, berarti N-nya sama dengan 11,5 dibagi dengan 1,15. Nah, maka dapatlah 10. Nah, berarti di tahun ketiga Pak Joko eh, tabungan Pak Joko dihitung sampai bulan ke-10 aja. Nggak sampai 1 tahun ya. Nah, dengan demikian ini jawabannya adalah pada bulan ke-10 di tahun ketiga gitu. Nah, baik demikian penjelasan saya untuk soal ini. Semoga adik-adik mendapatkan inspirasi. Saya doakan adik-adik semoga lancar mengerjakan soal-soal UTBK, mendapatkan nilai terbaik, dan lulus program studi pilihan adik-adik. Ya, oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Untuk video yang lainnya silakan adik-adik cek di playlist UTBK SNBT, Penerapan Matematika dan Pengetahuan Kuantitatif. Untuk adik-adik yang akan mengikuti ujian UGM, silakan cek playlist UM UGM. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.